Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Irfan Noviansyah, mahasiswa aktif semester 7 program studi S1 Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pada kali ini saya akan melakukan review jurnal. Yang akan saya review yaitu ada 5 jurnal, dan langsung saja kita ke jurnal yang pertama. Baiklah, di sini jurnal yang pertama saya akan mereview jurnal dengan judul Penggunaan Alat Bukti Digital dalam Komputer Forensik pada Penyidik Tindak Pidana Mayantara Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumbar atau Sumatera Barat. Nama jurnalnya Jurnal UNES Suara of Justisia dengan volume 2 dan dirilis pada tahun 2019. Untuk penulisnya bernama Novezar Fitriati dan Ia Fania. Oke, langsung saja untuk latar belakang dari jurnal ini. Yang pertama, pembuktian dalam dunia maya memiliki karakteristik tersendiri. Dalam hal ini, sifat alami dari teknologi komputer memungkinkan pelaku kejahatan untuk menyembunyikan jejaknya. Karena itulah, salah satu upaya untuk menangkap kejahatan komputer adalah lewat pengujian sistem yang berperan sebagai seorang detektif dan bukannya sebagai seorang user. Kejahatan komputer cybercrime tidak mengenal batas geografis. Aktivitas ini bisa dilakukan dalam jarak meter atau jarak dekat maupun dari jarak ribuan kilometer dengan hasil yang serupa. Penjahat biasanya selangkah lebih maju dari penegak hukum dalam melindungi diri dan menghancurkan barang-barang bukti yang dilakukannya. Dari latar belakang tadi, permasalahan bagaimanakah penggunaan alat bukti digital dalam komputer forensik pada penyidik tindak pidana Mayantara, terkhususnya di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat, dan apakah kendala upaya untuk mengatasi kendala dalam penyidikan tindak pidana dengan bukti digital forensik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat. Tujuan dari penelitian jurnal ini yang pertama, pengguna alat bukti digital dalam komputer forensik pada penyidik tindak pidana Mayantara pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat, dan mencari tahu apakah kendala dan upaya untuk mengatasi kendala dalam penyelidikan tindakan pidana dengan bukti digital forensik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat. Untuk metode penelitian pada jurnal ini adalah deskriptif analisis dengan metode pendekatan yudikatif normatif untuk pendekatan utama dan pendekatan yuridis empiris untuk pendukung. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder atau bahan-bahan hukum dan data primer yang diperoleh dari studi lapangan di Treskrimsus Polda Sumatera Barat. Untuk teknik pengumpulan data pada data sekunder dengan studi dokumen dan studi perpustakaan, data primer dilakukan dengan wawancara secara resmi, terstruktur. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif. Baiklah, selanjutnya hasil dari penelitian ini. Ada 4 elemen kunci dalam komputer forensik yang dapat diterima secara hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi bukti digital. Mencari tahu bukti digital apa yang ada, di mana dan bagaimana cara penyampaiannya agar dapat diketahui cara penanganan dan pemulihannya. Yang kedua, penyimpanan bukti digital. Setiap detail yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan dan dijelaskan karena ada keadaan di mana perubahan tidak dapat dihindarkan pada bukti digital. Hal ini tidak hanya berlaku pada perubahan data itu sendiri, tetapi juga perubahan fisik yang mungkin dilakukan pada perangkat elektronik dengan tujuan untuk mengakses data itu sendiri. Yang ketiga, analisa bukti digital. Proses ini merupakan proses ekstraksi, pengolahan, dan interpretasi data digital. Setelah proses ekstraksi, bukti digital memerlukan pengolahan sebelum dapat dibaca. Contoh, ketika isi dari hard disk yang di-imaging, data yang terdapat masih perlu diolah dan dianalisa sehingga dapat
sehingga data dapat terbaca dan dimengerti oleh orang awam sekalipun. Yang keempat, presentasi bukti digital. Ini merupakan proses terakhir dalam digital forensik, yaitu menghadirkan hasil dari analisis bukti digital di muka persidangan. Proses pembuktian dari barang bukti digital yang sesuai dan tidak cacat di mata hukum karena barang bukti digital yang tidak valid ataupun tercemar ketika proses analisis dilakukan. Dalam hasil penelitian jurnal ini yang saya bisa review atau bisa saya tangkap, jurnal ini hanya menjelaskan analisis penggunaan alat bukti digital dalam bentuk umum, secara umum, bukan terkhusus. Maksudnya tidak dijelaskan secara jelas atau rinci hasil analisis yang dilakukan di Mayantara Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat. Begitu juga kendalanya, lebih banyak dari segi hal umum, dan kendalanya juga kurang orang yang dapat diminta untuk menjadi saksi ahli. Belum adanya laboratorium komputer forensik pada Polda Sumatera Barat. Baik, itulah untuk review jurnal yang pertama. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan review jurnal yang kedua dengan judul Investigasi Digital pada Facebook Messenger menggunakan National Institute of Justice, jurnalnya JIP atau Jurnal Informatika Polynema, volume 7, dan untuk tahun rilisnya tahun 2021 dengan penulis ada 3, yaitu Siva Rizky Ardiningtyas, Sunardi, dan juga Herman. Untuk latar belakangnya, aplikasi Facebook yang banyak digunakan bagi masyarakat Indonesia memungkinkan bagi pengguna untuk mengirim pesan berupa teks, foto, video, maupun pesan suara dan lain sebagainya. Penelitian ini melakukan investigasi digital dengan melakukan perbandingan dua alat forensik berupa Mobile Edit Forensis dan Wondershare Dr. Phone untuk memperoleh bukti digital yang didapat dari aplikasi pesan instan Facebook Messenger. Jadi dari latar belakang tadi, melakukan perbandingan dua alat forensik dengan menggunakan smartphone Android dan pada aplikasi Facebook Messenger untuk menemukan bukti digital pada Facebook Messenger seperti foto, video, audio, pesan, email, akun, dan lain sebagainya. Dalam suatu kasus misalnya seperti pornografi pada smartphone berbasis Android dan melakukan perbandingan dua alat, yaitu Mobile Edit Forensis dan Wondershare Dr. Phone. Untuk metode penelitiannya, melakukan investigasi digital dengan perbandingan dua alat forensik berupa Mobile Edit Forensis dan Wondershare Dr. Phone untuk memperoleh bukti digital yang didapat dari aplikasi instan Facebook Messenger dengan menggunakan kerangka kerja National Institute of Justice atau NIJ. Hasil penelitiannya, yang pertama mampu melakukan investigasi forensik terhadap aplikasi instan Facebook Messenger pada Android. Yang kedua, digunakan untuk bukti penunjang oleh investigator atau penyidik dalam menangani kasus kejahatan dan acuan penyidik dalam mencari barang bukti pada khususnya penyebaran konten pornografi pada aplikasi Facebook Messenger. Yang ketiga, Mobile Edit mendapat hampir semua barang bukti dengan tingkat keberhasilan 85,71%, sedangkan Wondershare Dr. Phone hanya mendapat keberhasilan 28,57%. Dari hasil yang kita lihat tadi, terlihat penelitian ini berhasil dalam melakukan investigasi dan hasil dari alat yang digunakan. Mobile Edit lebih akurat dibanding Wondershare Dr. Phone berdasarkan persentase. Jurnal ini juga cukup detail dalam penjelasan investigasi, mulai dari kajian hasil penelitian yang diteliti berdasarkan beberapa referensi tahun sebelumnya, rancangan sistem alat dan bahan yang digunakan dan lain-lain, sehingga hasilnya yang didapat juga akurat. Baiklah, itu dia review jurnal yang kedua. Lanjut ke jurnal yang ketiga dengan judul Investigasi Forensik Terhadap Bukti Digital dalam Mengungkap Cybercrime. Nama jurnalnya Cyber Security dan Forensik Digital, volume 3, untuk tahun 2021, penulis Muhammad Rizkyadi. Latar belakang dari penelitian ini,
penelitian tentang teknik investigasi forensik digital yang meliputi statik forensik dan live forensik berhubungan dengan kasus yang lebih spesifik terkait dengan alat atau media yang digunakan pelaku dalam melakukan tindakan cybercrime. Jenis investigasi forensik dapat berupa komputer forensik, network forensik, mobile forensik, database forensik, multimedia forensik, dan sebagainya telah banyak dilakukan di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut dan hasil penelitian dari jurnal terdahulu sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penting dilakukan penelitian tentang investigasi forensik bukti digital menggunakan metode statik forensik dengan framework National Institute of Justice atau NIJ. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan referensi agar dilakukan pengembangan tools digital forensik dan metode investigasi forensik digital ada agar senantiasa memberikan solusi yang tepat dalam mengungkap bukti digital dari kasus cybercrime. Metode penelitian menggunakan statik forensik dengan framework National Institute of Justice atau NIJ dengan skenario kasus cybercrime berupa carding dengan bukti elektronik flash disk menggunakan tools digital forensik FTK Imager dan AutoSpy. Desain penelitian ini berasal dari literatur dan hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya dilakukan investigasi dan gap penelitian tersebut dengan didukung literatur yang telah ada. Memetakan pembaharuan yang dapat dikembangkan dari hasil penelitian tersebut. Untuk hasil penelitian, dari proses investigasi forensik bukti digital dari bukti elektronik flash disk, perbedaan perlakuan pada flash disk memberikan hasil yang berbeda. Hasil analisis file untuk perlakuan yang pertama dan kedua, seluruh file simulasi serta file-file lainnya yang pernah disimpan dalam flash disk sebelum dilakukan format ulang dapat terdeteksi atau terrecovery. Sedangkan dengan perlakuan ketiga tidak ditemukan jenis file apapun. Tools FTK Imager dan AutoSpy masih belum mampu melakukan akuisisi dan analisis data dengan perlakuan penghapusan permanen dan enkripsi password pada flash disk menggunakan tools bawaan Windows 10 yaitu BitLocker Driver Encryption. Objek yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu USB flash disk. Dari jurnal ini juga cukup detail dalam menjelaskan alur penelitiannya, walaupun tools FTK Imager dan juga AutoSpy masih belum bisa melakukan akuisisi atau analisis data penghapusan permanen dan enkripsi pada flash disk yang digunakan. Jurnal yang keempat dengan judul Encryption as the Legal Protection Against Cybercrimes Associated with Digital Land Certificates in Indonesia, atau ditranslate encryption sebagai perlindungan hukum terhadap cybercrime yang terkait dengan sertifikat tanah digital di Indonesia. Nama jurnal International Journal of Cyber Criminology, volume 15 untuk tahun 2021. Penulis ada dua orang, yang bernama Muhammad Yusni dan juga Bisdan Silingging. Latar belakang dari jurnal ini, digitalisasi akan mencegah penerbitan sertifikat ganda yang dapat meminimalkan ancaman penyimpanan surat-surat palsu dan duplikat. Penyimpanan digital juga akan meningkatkan keamanan dokumen, memudahkan akses, mengurangi biaya overhead penyimpanan dan pemeliharaan, dan membuat kebutuhan asuransi tidak perlu. Ada berbagai tantangan dalam program digitalisasi ini yang perlu dicermati mengingat meningkatnya ancaman cyber dan pencurian informasi terkait pertahanan. Penting juga untuk memeriksa apakah proses digitalisasi akan berhasil menambah atau mengurangi ancaman dokumentasi palsu dan peretasan data digital terkait pendaftaran tanah.
Permasalahan dalam pelayanan pendaftaran tanah di Indonesia adalah serangan cyber pada server dan sistem penyimpanan online pusat pendaftaran tanah secara nasional. Penjahat dunia maya semacam itu memanfaatkan celah dalam sistem pengelolaan lahan dan mencuri informasi pribadi dan identitas pemilik tanah yang tidak bersalah. Dengan bantuan informasi para pihak yang dicuri dan spesifikasi tanah, mereka akan menyiapkan dokumen palsu mirip dengan aslinya. Karena digitalisasi tersedia dan adopsi layanan elektronik, pusat layanan pendaftaran tanah menjadi rentan terhadap pencurian data dan pelanggaran tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mencegah kejahatan dunia maya dan layanan pendaftaran tanah dan memanfaatkan teknologi informasi digital secara produktif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan design-based research untuk menelusuri peraturan perundang-undangan, peraturan dan studi kasus empiris untuk mengetahui bagaimana undang-undang tentang layanan pendaftaran tanah diadopsi untuk melakukan proses digitalisasi atau enskripsi sebagai perlindungan hukum terhadap kejahatan dunia maya yang terkait dengan sertifikat tanah digital di Indonesia. Selain studi dokumentasi dan survei, observasi langsung wawancara mendalam juga dilakukan dengan pengacara, pejabat pemerintah, dan pakar agraria yang ditempatkan di kantor pertanahan. Fokus dalam fase pengumpulan data adalah untuk menilai kesiapan transformasi digital di antara para pemangku kepentingan. Hasil dari penelitian ini, data yang tidak terenskripsi disebut sebagai teks biasa. Teks biasa dienskripsi menjadi teks sandi, yang diubah atau dideskripsi menjadi teks biasa yang dapat digunakan. Enskripsi dan deskripsi didasarkan pada jenis metode kriptografi yang digunakan dan pembuatan kunci. Proses enskripsi dilakukan melalui proses sederhana. Chip heret Renduki dideskripsi terlebih dahulu dengan metode RSA menggunakan private key penerima. Kunci acak yang dideskripsi tersebut selanjutnya digunakan untuk mendeskripsi teks yang disandikan melalui metode EAS. Ini membutuhkan perhitungan tentunya untuk mencapai enskripsi acak yang diusulkan. Ini adalah bukti yang sangat memakan waktu dan melibatkan biaya yang sangat besar. Dengan demikian, penerapan teknik enskripsi akan menjadi tantangan. Ada beberapa algoritma enskripsi ganda yang dibentuk oleh aplikasi dan persyaratan keamanan. Setiap algoritma juga memerlukan kunci enskripsi yang keduanya mengubah teks biasa menjadi potongan data terenskripsi yang dikenal sebagai teks sandi. Demi privasi data dan melindungi dari peretas dan penjahat dunia maya, hanya teks biasa yang dikirim ke penerima, sedangkan teks sandi dikirim melalui saluran komunikasi yang tidak aman. Ketika teks sandi mencapai penerima, dia menggunakan kunci deskripsi untuk mengubah teks sandi kembali ke format aslinya yang dapat dibaca dengan teks biasa. Setiap data algoritmik memiliki kunci deskripsi yang terpisah, yang mungkin tidak sama dengan kunci yang digunakan untuk data enskripsi. Hasil telah mengungkapkan bahwa enskripsi mengubah data menjadi teks sandi itu mencegah peretas mengakses data dan dalam banyak kasus. Bahkan jika diretas mencoba melewati teks sandi menggunakan enskripsi EAS 256 bit perlu beberapa tahun untuk membuka kunci data. Oleh karena itu, para peretas akan kehabisan waktu banyak dan tenaga untuk mencoba memecahkan kunci hanya jika ada manfaat yang sangat besar bagi mereka. Enskripsi tidak akan melindungi dari hyperlink jahat yang dikunjungi pengguna atau ketika dia mengunduh file berbahaya. Kunci VPN juga hanya mengekskripsi koneksi internet, tetapi akun online masih rentan dan dapat diakses. Itulah dia review jurnal yang keempat. Baiklah, selanjutnya jurnal yang terakhir atau yang kelima dengan judul Investigating Various Approaches and Ways to Direct Cybercrime atau menyelidiki berbagai pendekatan dan cara mendeteksi cybercrime.
Nama jurnal Journal of Network Security volume 9 tahun 2021 dengan penulis dua orang bernama Abhishek Shah dan Dhaval Chaudhasama. Untuk latar belakang, peran internet dan komputer yang sangat luas, dan oleh karena itu jaringan sosial sering diukur dari sekelas surat kabar daripada hari tertentu pada kehidupan warga negara, perusahaan, dan pemerintahan di seluruh dunia. Jumlah penipuan lotre, profil palsu di situs jejaring sosial, penipuan untuk transaksi perbankan palsu, dan lain-lain sebagainya menjadi berita rutin sehari-hari dan mempengaruhi peningkatan jumlah warga biasa. Perusahaan komersial menjadi sasaran penipuan oleh orang dalam, spionase komersial, dan pencurian properti yang menyebabkan kerugian besar pada reputasi bisnis dan potensi kerugian finansial yang sangat besar. Terorisme di dunia maya dan risiko mata-mata kini lebih nyata daripada sebelumnya. Sementara jumlah tindakan ini mungkin tidak diklasifikasikan sebagai kejahatan dunia maya secara universal. Seperti untuk petugas penegak hukum, penting untuk mengetahui dan menyelidiki insiden ketika dilaporkan. Istilah cybercrime digunakan di seluruh dunia ini mengacu pada hal yang sama dengan kejahatan komputer atau kejahatan digital untuk kenyamanan. Dengan demikian, cybercrime adalah isu terbaru yang mempengaruhi dunia maya dan melaluinya menyebabkan kejahatan fisik di dunia di mana PC adalah objek atau topik dari tindakan kriminal. Cybercrime dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan ilegal yang melibatkan pengguna perangkat komputer baik sebagai target instrumen atau cara untuk cybercrime yang mencakup kegiatan melanggar hukum di mana tujuannya adalah untuk melakukan lebih banyak kejahatan. Didefinisikan sebagai tindakan melanggar hukum di mana tujuannya adalah untuk melakukan lebih banyak kejahatan. Divisi adalah alat atau target atau keduanya. Tujuan penelitian ini peneliti tentang kejahatan di dunia maya atau digital serta untuk pencegahannya dari cybercrime itu sendiri. Metode yang digunakan pada jurnal ini tidak dijelaskan secara detail untuk metode yang digunakan. Mereka hanya langsung ke tools atau topik yang ingin dibahas mengenai kasus cybercrime dan juga penanganan tentang cybercrime. Dan hasil dari penelitian di jurnal ini lebih menjelaskan macam-macam kasus cybercrime seperti penyalahgunaan sistem internal, meretas sistem perusahaan, penipuan, pemalsuan, dan lain-lain. Dan juga pencegahan terhadap kejahatan digital atau cybercrime. Menurut penulis, jurnal ini di masa depan penjahat dunia maya akan lebih kuat karena kemajuan teknologi dan jaringan web, dan tingkat kejahatan dunia maya pasti meningkat. Tetapi koin selalu memiliki dua sisi, sehingga kemajuan teknologi juga akan membawa lebih banyak hal baik dalam keamanan dan jaringan yang aman dengan kata sandi yang dilindungi dan akses ke pekerjaan web tertentu. Kita juga harus mengikuti langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kejahatan dunia maya dalam kehidupan jaringan atau kehidupan sehari-hari kita. Baiklah, mungkin sekian review jurnal yang dapat saya lakukan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.